"Shoyen," ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengerenyitkan alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Kuyao. Meskipun dia percaya diri pada Shoyen, dia juga mengerti bahwa Kuyao ini jelas merupakan lawan yang kuat. "Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari," ucap Shoyen lalu tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah sedingin Esunar di sampingnya, dan dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Sampai kemudian Shoyen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk memicu pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan menunjukkan kekuatanku kepada klanku. Hanya dengan begitu, aku akan mampu menutup mulut beberapa orang," ucap Shoyen. Shoyen mengangguk sedikit, namun tatapannya menjadi lebih dingin saat dia menatap tajam ke arah Kuyao. "Shoyen telah menanggung banyak ejekan di dalam klanku selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia terpaksa melangkah maju dan bertarung dengan yang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Anak kecil ini benar-benar pemberani. Berhati-hatilah, aku yang tua ini akan turun tangan untuk membantumu jika terjadi situasi yang buruk," ucap Mang Tianci membelai jenggotnya dan tertawa sebelum kembali berkata, "Karena kamu adalah murid Akademi Jiananku, kamu juga bisa dianggap sebagai muridku. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alamku ini," ucap Mang Tianci. Dari penampilan Mang Tianci, tampak bahwa dia cukup senang karena Shoyen dapat menerima tantangan Kuyao. Tidaklah menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Yang menakutkan adalah bahwa seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan orang lain. Tanpa keberanian ini, bagaimana seseorang dapat mengatasi banyak rintangan selama pelatihan Doki? "Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah," ucap Shoyen. Shoyen tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat ke alun-alun yang luas di depan banyak mata. Setelah itu, dia berdiri di seberang Kuyao. Wajah dingin Kuyao berubah menjadi lengkungan samar saat dia melihat Shoyen berdiri agak jauh darinya. Kemudian dia berkata, "Terlepas dari kekuatanmu, penerimaanmu telah melampaui harapanku," ucap Kuyao. Shoyen melirik ke arah jenius ternama dari klanku ini. Rambut hitam putihnya yang mencolok membuatnya tampak agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus mengeluarkan aura dingin seperti es. Orang ini tampaknya seolah telah dilahirkan dari es dingin. Aura dingin terpancar dari dalam hati seseorang hanya dengan melihatnya. "Kamu seharusnya sadar alasanku menargetkanmu," ucap Kuyao. Alis Shoyen berkedut. Dia menatap Kuyao dan menjawab perlahan, "Aku tahu, namun itu tidak berguna," ucap Shoyen. Kuyao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu," ucap Kuyao. Seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata terakhir Kuyao terdengar. Rambut hitam dan putihnya tiba-tiba mulai menari-nari. Tubuh Kuyao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Shoyen langsung berubah serius saat Kuyao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa. Jika dia meremehkan lawannya sedikit saja, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Shoyen jelas menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam klanku yang akan mendukung Sun Er dan dirinya jika dia dikalahkan oleh Kuyao hari ini. Karena itu, dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. "Aku telah berjalan dari Kekaisaran Jiamah. Selama 10 tahun ini, aku telah menjelajahi benua dan bertemu dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Aku telah berdiri di gerbang kematian berkali-kali. Usaha yang telah kulakukan jauh lebih besar daripada seorang jenius sepertimu. Aku tidak peduli dengan garis keturunan Dodi. Namun, kau harus siap membayar harga yang mahal jika kau ingin membunuhku," ucap Shoyen. Shoyen tiba-tiba mengebalkan tangannya. Doki di dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa menahan diri. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan gelombang suara berderak saat dia melonjak. Dokinya yang besar dan perkasa disertai oleh angin panas, menyebabkan suhu sedingin es di langit meningkat dengan cepat.
Pada saat yang sama, teriakan dingin yang dipenuhi dengan kegigihan tak berujung meletus dari mulut Xiaoyan. Pengembaraan selama bertahun-tahun telah menyebabkan karakter Xiaoyan tetap setenang batu. Dia akan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling sempurna terlepas dari tantangan apapun yang dihadapinya. Ini adalah bakat yang telah dianugerahkan kepadanya selama bertahun-tahun pengembaraan. Doki yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di tangan kanan Xiaoyan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya bergetar aneh. Kekuatan yang luar biasa kuat tiba-tiba menghantam ruang di depannya tanpa manuver yang rumit. Tangan kanannya menghantam keras ke arah ruang kosong. Tepat saat hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu, disertai dengan kekuatan bilah tajam yang menghantam tangan kanan Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Riak energi yang menakutkan segera melonjak saat keduanya bersentuhan. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari titik kontak. Kekuatan dahsyat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klanku yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak dan mereka melesat tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan doki mereka untuk mengisolasi tempat ini. Dengus teredam terdengar dari mulut Xiaoyan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dia melirik tangan kanannya. Saat ini, 5 bekas luka cakaran muncul di lengan kanannya. Darah segar mengalir keluar darinya, membuat tangannya berlumuran darah dalam sekejap mata. Jelas bahwa Xiaoyan telah menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan Dosun bintang 5-nya, ia tidak mampu untuk melawan Guyao dengan bintang 8-nya secara langsung. Segel pembuka gunung, ucap Guyao. Guyao tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan sebuah jejak telapak tangan yang ganas melesat ke arah Xiaoyan. Cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan berkedip-kedip saat menghadapi serangan tajam Guyao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Segel pembalik laut, ucap Guyao. Tawa dingin Guyao menjadi semakin intens setelah telapak tangannya melesat. Segel di tangannya menari-nari, membentuk banyak bayangan. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang keluar dan menghantam Xiaoyan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Guyao hingga mencapai puncaknya. Ditambah dengan doki yang sangat kuat, dia dapat menggunakannya dengan mudah. Dia nampak tidak mengalami kesulitan sedikit pun. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat ia menghadapi jejak telapak tangan energi yang menyerbu dari segala arah. 3 perubahan misterius api langit dilepaskan hingga batasnya hanya dengan satu pikiran. Doki di dalam tubuhnya langsung melonjak saat ini. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengebalkan tangannya. Penggaris warna berat berwarna hitam pekat itu berkelebat dan muncul. Gambar-gambar penggaris yang padat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, area 100 kaki sekitar Xiaoyan telah dipenuhi oleh gambar-gambar penggaris. Banyaknya jejak telapak tangan energi menghantam pertahanan penguasa berat itu dengan keras. Jejak itu tampak memicu serangkaian ledakan terus-menerus. Riak-riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Jejak-jejak itu mengguncang alun-alun hingga mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang meletus dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu seperti apa akhir yang akan dihadapi Xiaoyan yang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di dataran tengah, karena ia telah bertemu dengan si jenius dari klan Go ini. Ledakan yang luar biasa keras bergema di medan perang. Sosok itu terbang kembali ke udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Gelombang pembelah api, teriak Xiaoyan. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penggaris berat di tangannya tiba-tiba terpotong. Pilah api berukuran 1000 kaki tiba-tiba melesat dari ujung penggaris itu. Akhirnya, pilar itu melesat ke arah Guyao di kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Keterampilan yang remeh. Apa gunanya keterampilan Dao hanya dengan kekuatan seperti itu, ucap Guyao. Guyao hanya tertawa saat berhadapan dengan momentum besar pilar api itu.
Ia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Sesaat kemudian, tangannya tertutupi sepenuhnya oleh es misterius itu. Tangan es misteriusnya tiba-tiba bergerak maju. Tangan itu menghantam pilar api dengan keras di depan banyak mata. Kekuatan dahsyat itu menghancurkannya. "Hanya ini yang kau punya," ucap Guyau. Guyau baru saja berteriak dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulannya ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam cahaya api. Teratai ini terus melesat ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. "Meledak," ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sedingin es, segel tangannya berubah dan teriakan tajam terdengar. Teratai api 3 warna itu membengkak dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api menakutkan menyapu langit. Ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata saat badai api itu menyapu seluruh tempat. Bahkan penghalang doki yang mengelilingi alun-alun itu terguncang hingga berfluktuasi. Sungguh keterampilan Dou yang kuat. Bocah kecil ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan benda sekuat itu di bawah cahaya api. Itu menyebabkan Guyau meremehkannya. Dia benar-benar berhasil mengejutkannya, ucap orang-orang yang melihat pertempuran itu. Banyak ahli mengangguk pelan saat mereka melihat badai api menyebar di alun-alun. Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertarungan dengan banyak ahli memang telah memberi Xiaoyan kesempatan. Xiaoyan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat, tetapi jika Guyau dapat dihabisi semudah ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klanku. Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiaoyan ketika badai api tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, doki yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan cara yang bergejolak. "Kau memang telah mengalami banyak kesulitan. Tapi kenapa? Aku memiliki garis keturunan Dodi dan mempraktikkan ajaran sejati klanku. Levelku jauh melampauimu. Sebagai keturunan klan Xiao yang terburuk, apa kualifikasimu untuk melawanku?" ucap Guyau. Teriakan yang menusuk tulang tiba-tiba meledak sementara doki yang mengerikan menderu di langit. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan perlahan berubah suram. Setelah teriakan dingin itu terdengar, badai api yang menyapu langit tiba-tiba berhenti. Terdengar suara dentuman keras, dan badai itu hancur berkeping-keping. Gelombang api bergulung dan menyapu langit. Mereka menghantam penghalang doki di sekitarnya, menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyang. Gelombang api yang menyebar itu menyebar saat berada sekitar 100 kaki dari tubuh Xiaoyan. Dia menatap tempat badai api itu meledak. Sosok yang diselimuti doki sedingin es melangkah di udara kosong, berjalan perlahan. Dia muncul di depan pandangan semua orang. Guyau yang telah memperlihatkan tubuhnya saat ini ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal. Cahaya mengalir di atas es. Dia mengandalkan baju besi es misterius ini untuk menghalangi kekuatan badai api. Guyau melangkah di udara kosong. Tangannya memegang tombak kristal panjang. Tombak panjang itu tampaknya terbentuk dari es misterius. Cahaya dingin mengalir di atasnya dan memancarkan angin kencang yang tampaknya memasuki tubuh seseorang. Jelas bahwa tombak itu terbuat dari logam aneh. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu puncak generasi muda. Dengan kekuatanmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini, ucap Guyau. Teknik tombak 10.000 binatang, teriak Guyau. Ekspresi Guyau sedingin es. Kilatan dingin muncul di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Tubuhnya tampak telah berteleportasi saat dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Tombak kristal es di tangannya langsung menari-nari. Sosok tombak itu samar-samar berisi banyak raungan binatang buas. Gelombang keinginan membunuh yang tajam berubah menjadi angin kencang saat menyerbu ke arah titik-titik fatal Xiaoyan dari segala arah. Sungguh niat membunuh yang tajam, gumam Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan menjadi tajam saat dia merasakan raungan binatang buas yang sangat tajam. Doki yang agung melonjak dari tubuhnya.
penggaris berat di tangannya menari dan dengan kuat menerima angin. Namun setiap kali tombak dan penggaris bertabrakan, tanah tempat Soyeon berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kakinya secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dari sini orang bisa tahu betapa kuatnya Kuyao. Teknik tombak 10.000 binatang, raungan raja binatang, ucap Kuyao. Wajah Kuyao tetap dingin saat berhadapan dengan pertahanan Soyeon yang tak tertembus. Sesaat kemudian, teknik tombak di tangannya tiba-tiba berubah. Sosok tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan kecepatan seperti kilat. Dogi yang agung melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air bah. Dalam sekejap mata, tombak itu telah menggumpal menjadi sosok binatang buas. Setelah itu, tombak panjang itu melesat keluar. Tombak itu membentuk lengkungan yang sangat rumit yang dengan keras menusuk ke arah tenggorokan Soyeon dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi serius melintas di mata Soyeon saat dia merasakan sudut serangan yang licik dari sosok binatang buas ilusi itu. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak dari antara alisnya. Dalam sekejap, ia telah melihat pukulan mematikan yang sebenarnya tersembunyi di dalam sosok binatang buas ilusi itu. Penguasa berat di tangannya dengan cepat menebas dan membentuk orbit aneh di depannya. Suara logam beradu bergema. Serangan ini benar-benar menghantam ruang hampa. Ketika banyak orang mengira Soyeon telah menyerang dengan salah, ruang hampa tiba-tiba bergetar. Sosok tombak yang sangat ramping melesat keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan penguasa Swan berat. Seketika percikan api berterbangan. Keterkejutan melintas di mata Kuyao saat serangan tersembunyi itu dirasakan. Dia langsung mendengus dingin. Tangannya menghantam tombak panjang itu dengan kejam. Tombak es yang panjang itu seperti giroskop karena tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Bayangan muncul saat angin mendesing dipancarkan. Sosok tombak yang berputar cepat itu bertabrakan dengan penggaris berat. Tetapi tubuh tombak itu berputar dengan cara yang aneh. Ujung tombak itu sekali lagi terangkat. Sebuah kekuatan yang menakutkan melesat keluar dan membuat penggaris berat itu terbang dari tangan Soyeon. Mati, ucap Kuyao. Penguasa berat itu terbang dan tubuh Kuyao tiba-tiba menyerbu ke depan. Kakinya menekan tombak panjang itu saat tubuhnya menghantam Soyeon seperti elang. Angin cakar yang tajam mencengkeram dada Soyeon dengan keras. Namun, Soyeon tidak mundur saat menghadapi serangan jarak dekat Kuyao. Ia membiarkan Kuyao menyerbu. Setelah itu, angin cakar yang tajam mendarat di dadanya. Angin kencang itu langsung merobek pakaian atas Soyeon menjadi beberapa bagian saat bersentuhan. Pakaian Soyeon compang-camping. Angin kencang berhembus kencang ke tubuh Soyeon yang telanjang. Setelah itu, banyak suara logam yang keras dan jelas membuat semua orang tercengang. Hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang dapat melihat bahwa tubuh Soyeon telah ditutupi sisik ungu keemasan. Serangan Kuyao sepenuhnya diblokir oleh baju besi bersisik ini. Ini adalah kain ungu naga milik suku naga Void kuno, ucap terkejut orang-orang di sekitar. Stadion itu tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman hebat. Oleh karena itu, mereka mengidentifikasi asal-muasal armor bersisik Soyeon dengan sekilas pandang. Cukup banyak orang yang berseru mengerti. Mereka tidak menyangka metode pertahanan naga Void kuno akan muncul pada Soyeon. Namun, meskipun itu adalah kain sisik naga, seharusnya tidak dapat menahan serangan dusun bintang 8 dengan kuat kan? Ucap beberapa sosok. Ada sedikit keraguan seiring dengan pemahaman ini. Bagaimanapun, kain sisik naga itu mungkin kuat, tetapi tampaknya tidak mencapai tingkat yang dapat mengabaikan serangan dusun bintang 8. Seketika, banyak orang yang bingung. Mereka tentu saja tidak mengira bahwa kain sisik naga Soyeon adalah baju sirah kuno naga Ponik dengan kekuatan pertahanan terkuat dari baju sirah naga Void kuno. Dengan mengandalkan pertahanan dari baju sirah kuno naga Ponik, Soyeon dengan kuat menahan serangan Kuyao. Namun, kekuatan yang merasuki tubuhnya masih menyebabkan darahnya bergejolak. Serangan dusun bintang 8 bukanlah sesuatu yang kebal terhadapnya, meskipun sirah kuno naga Ponik memiliki efek ajaib. Dengus tertahan terdengar dari tenggorokan Soyeon. Ia menatap Kuyao di udara yang sudah kelelahan karena serangan sebelumnya.
Kakinya tiba-tiba menghentak tanah dengan keras. Api tekad bumi, ucap Xiaoyan. Setelah teriakan dingin keluar dari mulut Xiaoyan, tanah di bawah Guyao tiba-tiba menonjol. Tak lama kemudian, tombak lava berukuran 100 kaki meletus dari tanah seperti gunung berapi. Tombak itu menghantam tubuh Guyao dengan kecepatan kilat. Serangan sekuat itu membuat tubuh Guyao melayang ke langit. Namun, Xiaoyan yang sekarang menghentakkan kakinya ke bawah. Setelah hentakannya, alun-alun berubah menjadi tempat berkumpulnya gunung berapi. Banyak pilar lava panas melesat keluar seperti kembang api yang menyilaukan di depan banyak mata yang tercengang. Pilar-pilar itu bertabrakan dengan keras dengan Guyao di udara. Pengendalian yang luar biasa, menyalurkan api surgawi ke bawah tanah. Xiaoyan menggunakan metode khusus untuk menekannya dan melepaskannya secara diam-diam di bawah kakinya. Meskipun kekuatan Xiaoyan lebih rendah dari Guyao, pengalaman bertarungnya sangat kaya. Jika Guyao setingkat dengannya, tidak akan mudah untuk mengatakan siapa yang akan kalah, ucap beberapa sosok. Begitu melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota klanku di luar medan perang memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Guyao dipaksa melakukan hal seperti itu oleh seseorang dari luar klan. Orang dari klan Xiao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Guyao di langit tampak agak sengsara. Dia tidak takut pada lava, tetapi lava ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas. Kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya, begitu bersentuhan dengannya membuatnya sangat kesal. Selain itu, dia tidak menyangka tidak dapat dengan cepat menghabisi Xiaoyan, dan justru dia akhirnya mengalami kebuntuan. Bajingan, nyahlah, teriak Guyao. Guyao akhirnya tidak mampu menahan gelombang yang menuju ke arahnya. Ia berteriak dingin saat tangannya tiba-tiba menekan di bawahnya. Setelah tangannya menekan ke bawah, kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul. Kekuatan itu menghantam dengan tekanan dan kekuatan seperti gunung. Pilar-pilar lava hancur berkeping-keping saat bertabrakan dengan kekuatan sedingin es yang sangat besar ini. Cahaya perak menyala di bawah kaki Xiaoyan saat ia melihat kekuatan dingin yang menyapu seperti gelombang besar. Ia muncul di langit dengan kilatan dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Energi di sekelilingnya bersiul saat ini. Energi di sekelilingnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang mengalir ke dalam tubuhnya. Itu sebenarnya adalah metode keikhlastian. Mata sejumlah orang menyipit saat mereka melihat cara Xiaoyan yang sombong dalam menyerap energi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki metode keikhlastian? Ucap Guyao. Cermin harta karun sejak kuno, menelan langit menyerap tanah, ucap Guyao. Guyao tertawa dingin saat melihat Xiaoyan menyerap energi untuk memulihkan kelelahannya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan mulai menutupi langit. Awan gelap itu bergejolak dan memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Akhirnya, ia berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Guyao. Setelah energi ini mengalir masuk, Doqi di dalam tubuh Guyao menjadi lebih kuat. Dia telah memaksa Guyao untuk menggunakan cermin harta karun suci kuno. Ucap Lin Xiu dan yang lainnya di luar pertempuran terkejut ketika mereka melihat awan gelap yang menutupi langit. Mata mereka mengandung sedikit ketidakpercayaan. Mereka berpikir bahwa pertukaran ini akan menghasilkan kemenangan sepihak. Namun mereka tidak menyangka Guyao tidak bisa menghabisi Xiaoyan dengan lancar. Xiaoyan, aku akan memperlihatkan kepadamu keterampilan Dou Kelastian dari klanku yang sebenarnya, ucap Guyao. Tubuh Guyao melayang tinggi di udara sementara awan gelap menutupi seluruh langit. Dia menatap Xiaoyan. Teriakannya yang dingin bergema di seluruh arena. Ekspresi Xiaoyan berubah saat mendengar teriakan dingin Guyao. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya berubah. Api surgawi yang mengerikan menyebar keluar dari tubuhnya ke segala arah. Keempat jenis api surgawi itu terpisah sebelum dengan cepat berkumpul lagi. Mereka samar-samar tampak seperti berbagai binatang buas. Teknik pengusir api 5 cincin, ucap Xiaoyan.
Tian Huo Sunse yang sedang duduk merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat pemandangan ini. Rasa panas membara langsung muncul di matanya. Keterampilan Dou ini adalah sesuatu yang diperolehnya secara kebetulan. Oleh karena itu, bahkan di puncaknya, dia belum benar-benar melepaskan kekuatan teknik pengusiran api 5 cincin karena persyaratan 4 api surgawi terlalu berat. Namun, Xiaoyan saat ini telah memenuhi persyaratan berat ini. Formasi api surgawi yang hebat yang sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian melepaskan kejayaan yang menjadi miliknya hari ini. 4 jenis api surgawi melayang di langit. Suhu yang menakutkan menyebabkan udara menjadi kering. Untungnya, semua orang di sini cukup kuat. Oleh karena itu, keringat tidak memenuhi wajah mereka. Meskipun demikian, mata sejumlah orang menunjukkan keterkejutan. Api surgawi adalah benda yang sangat langka. Namun tidak disangka, Xiaoyan memiliki 4 di antaranya saat ini. Jumlah ini cukup mengerikan. Api hati jatuh, ucap Mang Tianqi. Mang Tianqi menatap kumpulan api tak terlihat yang berputar di sekitar Xiaoyan. Ia terkejut sebelum berteriak dengan suara tertegun. Api hati jatuh ini adalah sesuatu yang telah disegel oleh Mang Tianqi saat itu. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat mengenalnya. Dia tidak menyangka api surgawi ini yang telah disegel di dasar menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam akan sampai ke tangan Xiaoyan. 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana 4 jenis api surgawi bisa ada di dalam satu tubuh seseorang? Apakah dia tidak takut bahwa api surgawi ini akan saling bertentangan dan akhirnya meledak? Anggota klannya dengan wajah lembut itu menatap keempat jenis api surgawi di langit dengan tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Api inti teratai hijau, api hati jatuh, api dingin tulang, api 3000 pembakaran, gumam Huasuan. Mata Huasuan juga berhenti menatap langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya masih menunjukkan keterkejutan. Sebagai anggota klannya, mereka sangat peka terhadap api, terutama api surgawi. Klannya mereka telah memperoleh 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun. Namun Xiaoyan mengendalikan sejumlah api surgawi ini sendirian. Hati mereka tentu saja sedikit terguncang. Metodologinya memiliki efek ajaib yang menggabungkan api surgawi. Api yang pernah dia tunjukkan di masa lalu terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Efek ajaib semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh metodologi kitab suci misteri kaisar api klan kita, ucap Huozi. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya mengernyitkan alisnya saat dia kembali berbicara dengan lembut. Orang ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Metodologi yang aneh, sejumlah api surgawi. Xiaoyan ini benar-benar mengejutkan orang lain, ucap Huozi. Di sisi lain alun-alun, pria dengan gambar kuali obat di dahinya menggunakan mata yang membara untuk menatap Xiaoyan di langit. Matanya mengandung keserakahan di dalamnya. Api surgawi mengandung daya tarik yang tak tertandingi bagi seorang alkemis. Bahkan dengan statusnya di klan Yao, dia perlu berusaha keras untuk mendapatkan api surgawi sebagai warisan. Tidak disangka bahwa murid seorang yang ditinggalkan oleh klan Yao bahkan memiliki 4 jenis api surgawi. Bahkan jika seluruh api surgawi dalam klan Yao dijumlahkan, mereka tidak akan mampu menandingi jumlah api surgawi tersebut. Dia mampu menyimpan 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya tanpa mengalami serangan balik. Dia pasti memiliki sesuatu untuk menekannya. Jika tebakanku benar, itu adalah metodologi yang dia praktikkan. Jika aku punya kesempatan, aku akan menangkap orang ini dan memaksanya untuk menyerahkan metodologi dan api surgawinya. Jika aku mendapatkan metodologi dan keempat api surgawinya, giliranku untuk mengambil posisi kepala klan Yao di masa depan, ucap pria klan Yao itu. Mata pria itu berbinar, matanya menjadi sangat panas saat menatap Xiaoyan. Karena kemunculan 4 jenis api surgawi, tatapan semua orang di sini tertuju pada Xiaoyan. Berbagai pikiran melintas di benak setiap orang yang hadir. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan tentu saja ada yang serakah. Tidak disangka kau memiliki 4 jenis api surgawi. Namun, jika ini adalah dukunganmu, mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya di sini, ucap Guyao. Mata Guyao menyapu 4 jenis api surgawi.
Sedikit keterkejutan melintas di matanya saat dia tertawa dingin. Kedua tangannya bergerak dan banyak bayangan muncul. Setelah membentuk segel tangan ini, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bahkan awan gelap yang bertahan di langit berhenti bergerak. Aura penghancur yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Guyau. Sebagian besar orang di sekitar stadion memperlihatkan ekspresi yang berbeda saat mereka merasakan aura kehancuran total yang menyebar dari tubuh Guyau. Di balik aura yang merusak ini, perasaan putus asa mulai samar-samar muncul dari hati mereka. Apakah dia benar-benar dipaksa sampai sejauh ini? Sudah cukup bagus bagi Xiaoyan untuk mencapai tahap ini, ucap tetua klanku. 3 tetua klanku yang memimpin upacara di langit memperlihatkan ekspresi serius. Ketiganya saling memandang dan mengangguk. Mereka berteriak serempak dan dogi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa henti. Mereka menuangkan dogi mereka ke dalam penghalang cahaya dogi yang menutupi seluruh alun-alun, menyebabkannya menjadi lebih tebal. Ini adalah keterampilan penghancuran senyap hebat, gumam Sun-Er. Sun-Er menghirup udara dengan lembut. Ekspresi serius melintas di matanya. Tidak disangka Guyau terpaksa menggunakan skill Do seperti itu untuk meraih kemenangan. Sun-Er sangat akrab dengan apa yang disebut keterampilan penghancuran senyap hebat ini karena dia pernah berlatih skill Do ini. Kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan semua kehidupan itu masih tertanam dalam ingatannya bahkan hingga sekarang. Xiaoyan dapat dianggap menang karena telah memaksa Guyau menggunakan skill Do kelas Tian. Bahkan jika dia menarik diri saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klanku untuk mengatakan apapun lagi, ucap Mang Tianqi. Senyum di wajah Mang Tianqi menghilang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya, Xiaoyan tidak akan mundur, jawab dokter peri kecil. Matanya terfokus pada sosok di langit saat dia kembali berkata, dia pasti tidak akan mundur bahkan setengah langkah pun jika harus bertarung sampai mereka berdua berakhir dengan luka serius, ucap dokter peri kecil. Lebih baik patah daripada membungkuk. Anak kecil ini benar-benar kejam. Tenang saja, aku akan campur tangan jika benar-benar sampai pada saat kritis, ucap Mang Tianqi mengangguk. Ekspresi senang muncul di matanya. Baik dari segi kekuatan maupun karakter, Xiaoyan sangat disukai dari sudut pandangnya. Apa yang dikatakan Sukuyan memang benar adanya. Keterampilan Do kelas Tian kah? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengamati Guyau. Guyau telah memejamkan matanya dan membiarkan nyawanya sendiri menghilang dengan tenang. Wajahnya menjadi semakin muram. Klanku adalah faksi utama di dataran tengah. Setelah bertahun-tahun mewarisi keterampilan dogi kelas Tian yang sangat sulit ditemukan di dunia luar, pasti ada di dalam klan mereka. Selain itu, kekuatan mereka mungkin cukup hebat. Jika Xiaoyan sedikit saja ceroboh, dia mungkin akan mati. Oleh karena itu, dia harus mengarahkan seluruh usahanya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan manik merah terang muncul di dalamnya. Gugusan api panas itu meletus ketika cahaya dari langit berhamburan ke bawah. Api ini secara alami adalah api matahari yang pernah diperoleh Xiaoyan dari klannya saat itu. Ia perlu menembus jenis api terakhir saat ini. Teknik pengusiran api 5 cincin, ucap Xiaoyan. Setelah munculnya jenis api terakhir, teriakan muncul tiba-tiba terdengar dari hati Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan 5 jenis api yang tergantung di depannya dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Roh serigala terbentuklah, ucap Xiaoyan. Dalam waktu singkat, teriakan tajam keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Roh api seperti serigala yang terbentuk oleh api matahari dengan cepat muncul di langit. Roh macan tutul, roh singa, roh harimau terbentuklah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan dogi di dalam tubuhnya dengan cepat terkuras. Segel tangannya berubah sekali lagi dan ia berteriak dengan keras. Roh naga terbentuklah, ucap Xiaoyan. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, api 3000 pembakaran terakhir mulai bergoyang cepat. Sesaat kemudian, roh api naga seukuran gunung muncul di langit. Formasi pengusir api 5 cincin. Kelima roh itu saling melengkapi. Suhu yang menakutkan menyebar di langit. Awan hitam pekat di langit yang jauh menguap hingga menjadi sangat tipis dan samar. Pohon-pohon yang dekat dengan stadion layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Akhirnya mereka mengeluarkan suara ledakan dan meledak menjadi gumpalan abu. 5 roh api besar membentuk formasi aneh di langit, sementara Xiaoyan berdiri di tengahnya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan doginya dengan cepat berkurang. Matanya langsung menatap Guyou di langit yang jauh. Pada saat ini, mata Guyou masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. Xiaoyan bukanlah orang yang cerewet, yang perlu menunggu sampai lawannya mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Segel tangannya berubah dan teriakan keras terdengar dari mulutnya. "Formasi pengusir api 5 cincin," ucap Xiaoyan. Setelah teriakannya terdengar, 5 roh api raksasa di sekitarnya mulai meraung ke langit. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di bawah putaran yang menakutkan ini, ruang tempat Xiaoyan berdiri seketika runtuh. Banyak garis hitam gelap besar muncul di langit seperti mulut besar yang ganas. Dengan meningkatnya kecepatan roh api yang berputar, area di sekitar Xiaoyan akhirnya berubah menjadi kumparan api 5 warna berukuran 2000 kaki. Kumparan api itu tergantung di atas kepala Xiaoyan saat berputar dengan cepat. Gelombang suara ledakan terpancar darinya. Energi yang menakutkan yang menyebar darinya menyebabkan bahkan para tetua dari klanku seperti Kukian dan Gusu menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tian Hu Sun memperhatikan gulungan api 5 warna raksasa yang menutupi separuh langit. Panas membara di matanya menjadi semakin panas. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik pengusiran api 5 cincin? Tingkat seperti itu memang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut keterampilan Douglas Tian. "Guyou, cobalah dan terima teknikku ini," ucap Xiaoyan. Xiaoyan di langit mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan banyak mata, meraih kumparan api 5 warna yang sangat besar yang ada di atasnya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan kumparan api 5 warna yang sangat besar itu disertai dengan suara gemuruh seperti guntur saat terbang di langit seperti meteorit, meluncur ke arah Guyou di depan banyak mata yang terkejut. "Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan yang terang," ucap Guyou. Gulungan api 5 warna melintasi langit dan tiba. Pada saat yang sama, mata Guyou yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tawa dingin terdengar. Dia perlahan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menekan udara kosong itu. "Jari penghancur senyap hebat," ucap Guyou.